Sebuah kisah yang dimulai dengan menampilkan seorang gadis remaja yang sangat cerdas dan tentunya bukan sesuatu yang mengejutkan jika dia diterima di MIT. Meskipun demikian, dia tetap merayakan bersama teman-teman. Dijelaskan bahwa gadis itu merasa jatuh cinta dengan ilmu antariksa setelah menyaksikan perputaran planet Jupiter dari dokumentasi salah satu perjalanan NASA. Kecerdasan dan kesuksesan membuat gadis itu merasa bisa meraih apapun di dunia ini. Namun pada suatu malam, dalam keadaan mabuk, gadis itu mengemudi sembari mendengarkan radio tentang kemunculan planet baru yang sangat misterius di sistem tata surya. Para ilmuwan yang menjadi narasumber dalam siaran tersebut meminta para pendengar untuk melihat ke arah utara. Sialnya, si gadis malah mengikuti di mana saat itu mobil sedang melaju kencang dan akhirnya selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang kali ini berjudul Another Earth, rilis di tahun 2011, disutradarai oleh Mike Cahill, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Baik, kalau begitu jangan kelamaan, segera kopinya disiapkan karena cerita akan kita lanjutkan. Ya, planet baru yang dimaksud sangat identik dengan bumi. Para ilmuwan benar-benar dibuat bingung, sulit untuk menjelaskan tentang apa yang mereka lihat saat ini. Sementara itu, si gadis cerdas yang menjadi tokoh utama kita bernama Rhoda Williams tidak sengaja menabrak mobil yang ditumpangi oleh sebuah keluarga bahagia sehingga menyebabkan kecelakaan mengerikan. Rhoda yang hanya mengalami luka-luka mencoba memeriksa. Alangkah terkejutnya dia melihat pasangan suami istri yang tak sadarkan diri serta seorang bocah yang tergeletak tak bernyawa. Beberapa adegan ditampilkan secara cepat, mulai dari mobil polisi dan ambulans, planet baru yang sangat mirip dengan bumi, lalu sekilas juga ditampilkan Rhoda yang menjalani masa tahanan. 4 tahun telah berlalu, salah satu siaran berita mengabarkan tentang planet baru yang kini disebut Earth 2 atau Bumi 2 terlihat menjadi semakin dekat. Dan tak sedikit dari ilmuwan yang menduga bahwa Bumi 2 adalah replika dari bumi yang kini disebut sebagai Earth 1 atau Bumi 1. Karena tak hanya struktur benua dan lautan, setelah diamati berkali-kali, mereka menemukan bahwa kota-kota dan desanya terlihat benar-benar mirip dengan Bumi 1. Selain itu, para ilmuwan telah mencoba mengirim sinyal radio ke planet tersebut dan sangat mengejutkan mereka mendapatkan balasannya. Namun sayang hal ini masih belum bisa dijelaskan dengan pasti dan ada pula yang berpendapat bahwa terdapat cermin kosmik yang memantulkan bayangan bumi itu sendiri. Kembali ke tokoh utama kita, Rhoda Williams yang kini telah bebas. Tak lama berselang, terlihat keluarga datang menjemput. Demi menjaga perasaan Rhoda, keluarganya tidak menyinggung tentang apa yang dialami Rhoda, tapi membahas tentang Bumi 2. Saudara Rhoda, yaitu Jeff, menjelaskan tentang kontes esai yang disponsori oleh miliarder Kate Harding, di mana sang miliarder itu membiayai penerbangan menuju ke Earth 2 dan memberikan 1 tiket gratis kepada warga sipil yang benar-benar memiliki motivasi terbaik untuk bergabung. Setibanya di rumah, Rhoda melihat seisi ruangan, terutama kamarnya. Gadis itu tidak merasa seperti dulu, sehingga tidak begitu menyukai kamarnya. Kini, yang membuatnya benar-benar terpesona adalah Bumi 2 setelah puas memandang planet baru itu. Rhoda kemudian dengan laptopnya mempelajari tentang United Space Ventures atau USV, terutama tentang program yang dibicarakan oleh Jeff. Ya, Rhoda sangat tertarik dengan program itu, sehingga berniat untuk mengikuti kontesnya. Namun setelah sekian lama menatap layar laptop, tak ada satu kalimat pun yang diketiknya. Untuk mencari suasana baru, Rhoda memindahkan barang-barangnya ke loteng dan mulai mendekorasi ruangan itu, serta menyatakan bahwa loteng akan menjadi kamar barunya. Pada keesokan hari, gadis itu mendatangi kantor-kantor outsourcing untuk mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Sebagai mantan narapidana, Rhoda telah melupakan semua impiannya tentang MIT dan perguruan tinggi yang mana tidak mungkin akan menerimanya. Staf outsourcing menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang
menyidang Roda, namun gadis itu menolak karena tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Oleh karena itu, Roda memilih untuk bekerja sebagai cleaning service di sebuah sekolah yang kebetulan adalah sekolah lamanya. Beberapa hari kemudian, Roda mulai bekerja. Meskipun terlihat lesu dan tak bergairah, tapi Roda tidak membenci pekerjaannya. Sepulang bekerja, di tanggal yang sama dengan terjadinya kecelakaan, Roda mengunjungi TKP. Sebuah mobil berhenti dan seorang pria keluar dari mobil tersebut meletakkan mainan robot di dekat tiang. Roda mengingat pria itu adalah pengemudi mobil yang ia tabrak. Ini sangat mengejutkan karena selama ini Roda mengira telah membuat keluarga itu terbunuh. Segera Roda pulang ke rumah untuk mencari tahu tentang kasus kecelakaan tersebut di internet. Tak lama kemudian, diketahui bahwa pria yang dia lihat sebelumnya adalah John Burroughs. Istri dan anak John tewas dalam kecelakaan 4 tahun yang lalu, sedangkan John sendiri dalam keadaan koma. Lalu 2 tahun kemudian, John terbangun dan mulai menjalani hidup seorang diri. Lebih lanjut, Roda mengetahui bahwa John telah berhenti dari sekolah musik dan selanjutnya Roda mencatat alamat John, lalu keesokan harinya memutuskan untuk berkunjung. Pada awalnya, Roda merasa ragu dan takut sehingga hanya bisa mengintip. Diketahui bahwa kehidupan John benar-benar hancur sampai dengan malam harinya, Roda tidak melakukan apapun, dipenuhi rasa bersalah terhadap John. Di malam yang dingin dan bersalju itu, Roda berniat mengakhiri segalanya dengan berbaring di atas salju sembari menatap Bumi 2. Dalam adegan berikutnya, ditampilkan Roda sudah terbaring di rumah sakit. Sepertinya seseorang telah menemukan dan menyelamatkan gadis itu. Jarinya terluka, namun tidak mengalami cedera berat. Beberapa hari kemudian, setelah dibolehkan pulang, Roda mulai menulis pengajuan untuk mendapatkan tiket ke Bumi 2. Dia menyebutkan di masa lalu, hanya orang-orang gila, orang-orang terbuang, dan yatim piatu yang selalu menjadi subjek semua eksperimen, bukanlah orang kaya atau bangsawan. Oleh karena itu, sebagai mantan narapidana yang telah menghilangkan lebih dari 1 nyawa, Roda percaya bahwa dirinya adalah kandidat yang paling cocok untuk eksperimen ini. Roda merasa lega telah mengirim pengajuan tersebut. Gadis itu memutuskan untuk berbelanja di salah satu supermarket. Di sana dia bertemu dengan mantan kekasih di masa SMA, yaitu Alex, yang berencana untuk mengadakan pesta. Laki-laki itu memberitahu bahwa dirinya kini kuliah di perguruan tinggi bisnis serta memperkenalkan kekasih barunya. Lalu ketika Roda memberitahu bahwa dirinya kini bekerja sebagai petugas kebersihan, Alex ketika bersikap aneh sehingga segera mengucapkan sampai jumpa dan Roda pun melangkah pergi. Satu hal yang selama ini diyakini Roda bahwa dirinya tidak akan merasa tenang sebelum meminta maaf kepada John. Oleh sebab itu, dia kembali berkunjung ke rumah John. Kali ini dia mengetuk pintu meskipun rasa cemas menghantui. Namun alih-alih meminta maaf, Roda malah berbohong dengan berpura-pura menjadi asisten rumah tangga yang dikirim oleh perusahaan Made in Heaven sebagai free trial dalam rangka promosi. Siapa pula yang begitu gila hingga mau menolak kata gratis? Apalagi John tidak pernah membersihkan rumahnya selama berbulan-bulan. Larut dalam kebohongan, Roda pun terus melanjutkannya. Pada suatu hari, ketika membersihkan gudang, Roda terlihat sedang berusaha merakit teleskop yang ditemukannya. Dan hal ini juga diperhatikan oleh John. Saat menyelesaikan seluruh pekerjaan, Roda diundang lagi untuk melakukan bersih-bersih di minggu depan karena John merasa sangat puas meski tidak mengetahui identitas gadis itu. Seminggu telah berlalu, Roda terlihat terus berlatih untuk menyusun kata-kata demi memberitahu John yang sebenarnya. Namun ketika sampai di depan pintu, semuanya itu menjadi buyar. Roda hanya melakukan pekerjaannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sejak saat itu, Roda bekerja membersihkan rumah John setiap minggu tanpa berbicara apapun dengan John. Pada suatu malam, Roda yang baru saja kembali menemukan keluarganya sedang menonton siaran langsung di mana seorang staf SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, bernama Dr. Joan Tallis mencoba berkomunikasi dengan seseorang di Bumi 2. Tak lama kemudian, dia berhasil menerima komunikasi dari seseorang yang ternyata adalah Joan juga dari Bumi 2. Percaya tidak percaya, semua
Semua yang dijelaskan Joan dari Bumi 2 seperti salinan, mulai dari nama, tanggal lahir, dan tempat kelahirannya sama seperti Joan di Bumi 1. Bahkan pekerjaan dan kesenangan masa kecilnya juga sama. Hal ini benar-benar menggemparkan seluruh dunia. Rhoda sendiri merasa bingung dan segera keluar untuk menatap Bumi 2. Selanjutnya, siaran-siaran berita mulai menampilkan pendapat para ilmuwan. Ada yang berteori bahwa Bumi 2 adalah cerminan planet Bumi atau salinan Bumi 1, termasuk para penghuninya. Jadi bukannya tidak mungkin kita bisa bertemu dan berbicara langsung dengan orang-orang yang sama persis seperti manusia di Bumi 1, atau mungkin juga hanya orangnya yang sama, tapi menjalani kehidupan dan profesi yang berbeda. Karena sama-sama menyukai ilmu antariksa, John menawarkan Rhoda untuk menggunakan teleskop, membuktikan tentang apa yang selama ini dibicarakan adalah benar, bahwa benua dan lautan Bumi 2 benar-benar sama seperti di Bumi 1. Setelah pekerjaan Rhoda selesai, selanjutnya mereka bermain bersama, dan kini hubungan keduanya pun semakin dekat. Bahkan John pernah mengantar Rhoda pulang. Pada suatu hari, tibalah mereka pada pembahasan rencana ekspedisi menuju ke Bumi 2, di mana Rhoda menceritakan tentang pengajuan yang telah dikirimnya. John mengungkapkan bahwa dirinya kurang setuju dengan tindakan Rhoda. Dia bersikeras menganggap bahwa ekspedisi tersebut menggambarkan sikap manusia yang tidak bisa menerima bahwa mereka tidak lagi menjadi sesuatu yang unik di alam semesta. Tiba-tiba saja John menjadi marah setelah mengetahui bahwa Rhoda mencuci sweater mendiang istrinya. John benar-benar hilang kendali sehingga segera meminta Rhoda pergi. Leave him alone! Please, just go! Siaran radio menyiarkan tentang debat antara narasumber mengenai ekspedisi ke Bumi 2, di mana salah satu dari mereka memperingatkan potensi bahaya dari Bumi 2. Dia sangat meyakini hal itu, karena orang-orang di Earth 2 memiliki akses, teknologi, dan senjata yang sama, serta memiliki kecurigaan yang sama. Maka ada kemungkinan terjadinya perang antar planet. Beberapa hari kemudian, sepulang bekerja dari sekolah, Rhoda melihat mobil John parkir di depan rumahnya. Ya, pria itu datang untuk meminta maaf atas sikap kasarnya beberapa hari yang lalu. Kemudian John mengajak Rhoda untuk ikut ke auditorium sebuah universitas, di mana John menunjukkan kebolehannya dalam bermusik. Kini hubungan mereka telah menjadi semakin dekat. Pada suatu kesempatan, John menceritakan tentang kehidupannya yang sempurna beberapa tahun yang lalu bersama dengan istri dan anak, serta tidak pernah menyangka bahwa semuanya hancur begitu saja akibat suatu kecelakaan. Tentu saja John benar-benar marah, tapi karena yang menabrak adalah seorang remaja, maka identitas gadis itu masih dirahasiakan. Yang John ketahui, gadis itu telah dihukum atas perbuatannya. Saat kembali ke rumah, Rhoda mendapat sebuah kabar yang sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan bahwa dirinya mendapatkan panggilan dari USV. Segera Rhoda menelepon balik lewat nomor yang telah ditinggalkan. Gadis itu sangat terkejut ketika mendengar Kate Harding yang berbicara. Kate mengungkapkan bahwa dirinya sangat terkesan dengan pengajuan yang dikirim oleh Rhoda, dan ya, dia mengucapkan selamat karena Rhoda telah terpilih untuk memenangkan tiket perjalanan ke Earth 2. Tentu saja itu membuat Rhoda sangat bahagia dan segera memberitahu John tentang keberhasilannya. Mereka pun berpesta dan keduanya tenggelam dalam kebahagiaan. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat. John pun berharap lebih. Oleh karena itu dia memohon agar Rhoda tidak pergi. Hal ini membuat Rhoda teringat akan pesan salah satu rekan kerja, seorang pak tua bernama Pure Deep. Dia berpesan bahwa selama tidak bisa memaafkan dan menerima kesalahan diri, maka Rhoda tidak akan bisa terbebas dari penderitaan. Rhoda pun kemudian memantapkan diri untuk menceritakan yang sebenar-benarnya, sehingga membuat John sangat marah dan terpukul. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut John selain meminta Rhoda pergi. Get out now! Ketika kembali ke rumah, Rhoda sangat terkejut melihat para wartawan yang mendekati dengan ribuan pertanyaan yang bertubi-tubi. Ya, berita tentang terpilihnya Rhoda sebagai warga sipil yang pergi ke Bumi 2 telah menyebar dan kini semua orang berusaha menggali tentang masa lalu. Bahkan salah satu stasiun televisi menyiarkan kembali berita kecelakaan 4 tahun yang lalu. Beruntung sang ayah segera menyelamatkan dan mengajak Rhoda masuk. Rhoda kemudian diberikan tiket yang dijanjikan oleh USV
Tapi terjadi sedikit perdebatan di sini. Ayah dan ibu Rhoda sangat kecewa karena tidak mendiskusikan hal ini terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, saat tengah malam, Rhoda yang terbangun secara tidak sengaja menyaksikan siaran televisi, di mana seorang ilmuwan menjelaskan teorinya bahwa penduduk Bumi 2 memiliki kehidupan sama seperti cerminan, sampai-sampai semuanya menjadi persis sama seperti Bumi 1. Namun 4 tahun yang lalu, setelah peristiwa kemunculan Bumi 2, masing-masing dari setiap orang mengalami perubahan mengacu pada tindakan yang dilakukan, sehingga kini mungkin saja semuanya menjadi berbeda. Penjelasan tersebut membuat Rhoda percaya bahwa mungkin saja dirinya di planet lain tidak melakukan kesalahan yang sama 4 tahun yang lalu, sehingga kecelakaan maut tidak terjadi. Gadis itu pun bergegas menemui John, meskipun John tidak mau membuka pintu, tapi Rhoda terus memaksa, bahkan menerobos masuk lewat jendela. Tiba-tiba saja John keluar dari kamar dan segera mencekik, sampai Rhoda tak bisa bernafas. Beruntung pada akhirnya John melepaskan, dan Rhoda pun menjelaskan tentang teori dari si ilmuwan. Mungkin saja kecelakaan tidak terjadi di Earth 2 dan mungkin saja keluarga John masih hidup. Rhoda kemudian meninggalkan tiket dari USV dan melangkah pergi kembali kepada John. Mau percaya atau tidak, yang pasti kini hanya John yang bisa memutuskan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rhoda mengungkapkan segalanya. Kini gadis itu telah kembali ke kehidupan normal dengan kondisi mental yang jauh lebih baik. Lalu siaran televisi menampilkan John yang akan segera berangkat, dan itu disaksikan oleh Rhoda dengan penuh sukacita. Film pun ditutup dengan menampilkan 4 bulan setelah pesawat antariksa lepas landas, di mana menampilkan Rhoda yang baru saja pulang kerja. Sangat mengejutkan, gadis itu melihat dirinya sendiri dengan pakaian yang berbeda. Tentunya ini membuat semua penonton bertanya-tanya. Tapi mohon maaf, ceritanya hanya sampai di sini saja. Dan tamat. Ya, Another Earth memiliki keunikan seperti kebanyakan film-film indie dengan kamera yang mengikuti setiap gerakan karakter. Aktingnya sangat baik, sesuai dengan penjelasan saya di awal video. Konflik batin dan rasa bersalah yang dialami karakter membuat penonton merasakan secara mendalam masalah yang dihadapi, terutama Rhoda. Sayangnya, meskipun saya menyukai, tapi harus diakui bahwa penyajian ilmiah sangat kurang, bahkan mungkin tidak ada. Tidak ada penjelasan mengapa para astronomi tidak mendeteksi keberadaan Earth 2 di radius bumi, atau mungkin apa konsekuensi dari keberadaan planet yang berjarak sedekat itu dengan bumi. Yang disinggung malah kemungkinan terjadinya perang antar planet yang mana tidak mungkin terjadi karena semua manusia keburu musnah akibat bencana. Bisa Anda bayangkan, 2 planet yang sama dan memiliki gravitasi yang sama-sama kuat berada dalam jarak yang sangat dekat, dan semakin dekat, kira-kira apa selanjutnya yang akan terjadi? Oke, sekarang saya ingin membahas tentang ending. Agar teman-teman tidak bingung, saya akan menambahkan angka 1 atau 2 di belakang nama karakter sesuai dengan asal planetnya. Oke, jadi kita diberi beberapa informasi bahwa Bumi 2 yang adalah salinan dari Bumi 1 termasuk penduduknya. Kemungkinan terbesarnya adalah bahwa kemungkinan salah satu dari planet itu adalah cerminannya. Dua-duanya sama-sama bumi, tidak peduli berapa angka di belakangnya, karena pastinya penduduk Bumi 2 mengatakan bahwa planet mereka adalah Bumi 1, dan planet lain yang mirip dengan planet mereka adalah Bumi 2. Keduanya persis sama seperti orang yang sedang bercermin. Untuk menguraikan, saya ambil dari sudut pandang Bumi 1, di mana Rhoda 1 adalah mahasiswa berbakat yang akan kuliah di MIT, tetapi mengalami nasib sial sampai akhirnya terjadi kecelakaan yang membuat 2 orang tewas. Sebelum itu, para ilmuwan mengetahui tentang kemunculan Bumi 2, dan pada saat itulah pantulan kedua dunia terputus, sehingga hal yang terjadi mulai berbeda. Jadi mungkin di Bumi 2, hal-hal berjalan sangat berbeda pada hari itu. Misalnya Rhoda diterima di MIT, alih-alih berpesta dengan teman, gadis itu mungkin merayakan bersama keluarga tanpa terlibat dengan minuman-minuman surga, sehingga istri dan anak John tidak tewas dalam kecelakaan. Ini berarti 5 tahun kemudian Rhoda 1 bertemu dengan Rhoda 2, dan kita melihat beberapa perbedaan di antara keduanya. Salah satunya adalah bahwa Rhoda 2 mungkin telah menjadi lulusan MIT, bukan mantan narapidana seperti yang terjadi di Bumi 1. Sampai sini aman ya? Seruput dulu.
Masalahnya adalah pada John 1 yang merupakan seorang duda. Seperti yang kita tahu, dia menerima tiket dari roda 1 untuk pergi ke bumi 2. Meskipun John 1 mendarat di bumi 2, seharusnya ada John 2 beserta istri dan putranya di sana. Nah, mengapa roda 1 tidak menjelaskan hal ini? Gadis itu hanya mengatakan, mungkin saja istri dan anakmu masih hidup di bumi 2. Seperti yang kita tahu, John 1 itu kan datang ke bumi 2 bukan mau jadi pahlawan mewakili bumi 1. Pasti yang paling pertama dia cari adalah istri dan anaknya. Dan di saat yang sama, John 2 akan berkata, "Halo Rebahaners, maksud saya John 2 akan berkata bahwa itu bukan keluargamu." Jadi, meskipun kita melihat bagaimana tulusnya roda menyerahkan tiket itu, pada akhirnya John akan mengalami mimpi buruk, bukan? Atau ya, kemungkinan lain adalah roda 2 pergi ke bumi 1 setelah mendapat maaf dari John 2. Jadi John 1 yang pergi ke bumi 2 malah bertemu dengan John 2, meratapi nasib bersama sehingga menyarankan agar John 1 kembali ke bumi 1 untuk membina hubungan baru bersama roda 1. Pastinya akan banyak yang tidak manu akmal dan di luar nurul jika kita melihat film Another Earth dari sudut pandang ilmiah. Karena film ini sebenarnya tentang kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu, serta perjuangan untuk mendapatkan ampunan. Ini terlihat jelas pada adegan Pure Deep, di mana dia meminta roda untuk mengosongkan hati dan pikiran dari segala hal yang mengkhawatirkan dan membuat cemas. Mungkin ini juga dibicarakan oleh roda 1 dan roda 2 ketika bertemu setelah roda 1 menceritakan semua yang dia alami selama 5 tahun terakhir. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memaafkan diri sendiri. Ini menjadi pertanyaan ke diri kita pribadi, apakah kita sudah bisa benar-benar menerima dan memaafkan diri sendiri atas semua yang kita telah lakukan di masa lalu. Saya yakin kita semua tentunya ingin mendapatkan ampunan, tapi sebelum itu kita harus bisa memaafkan diri sendiri, karena dengan begitu kita akan menemukan jalan untuk mendapatkan ampunan, terutama dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!